Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahil alamin. Waghfirlah azani Allah wa iyyakum. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu ini. Semoga waktu yang kita luangkan, tenaga yang kita sisakan untuk datang di majelis ilmu dibalas dengan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sebesar-besarnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, kemudian umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah azan ya Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya di hadis yang pertama dan kedua kemarin kita sampaikan ada poin penting ya, yang ini sangat menentukan sekali tentang bagaimana kita memahami air ya, karena selama ini ternyata banyak di antara kaum muslimin yang tidak paham tentang masalah air suci ya, ataukah air itu najis ya. Pada pertemuan sebelumnya ada dua poin yang penting ya. Saya ulang sedikit ya. Poin yang pertama, air bercampur dengan barang yang suci ya. Air yang kedua ya, poin yang kedua, air bercampur dengan barang yang najis. Paham ya? Air bercampur dengan barang yang suci. Yang kedua, air bercampur dengan barang yang najis. Ketika air tercampur dengan barang yang suci, maka dia batin ala tahuriyatihi. Dia tetap dianggap suci selama apa? Selama dia masih berbentuk air atau tidak disandarkan kepada nama lain ya. Air satu gelas ditambah kopi dicampur jadi satu, apakah dia namanya masih air? Air kopi ya, berarti dia dinamakan dengan nama sandaran yang lain, berarti sudah berubah ya. Air satu gelas dengan sirup ya, dijadikan satu, berarti air sirup ya. Berarti ketika dia tidak berubah atau masih pada aslinya ya, ciptaan aslinya air, maka dia masih suci ya. Ini ketika air bercampur dengan barang yang suci. Yang kedua, air bercampur dengan barang yang najis ya. Ini tidak akan berubah menjadi najis selama tidak berubah tiga sifat ya. Ingat, najis, jangan kebalik-balik ya. Kadang di poin awal kita terapkan poin yang kedua, air bercampur dengan najis. Ketika berubah bau, warna dan rasanya berarti tidak suci. Enggak, wong ini air, ini suci, campur jadi satu tetap suci, bukan najis ya. Jadi poin yang kedua adalah air yang suci bertemu dengan benda yang najis, maka selama tidak berubah bau, warna dan rasa, maka dia tetap suci ya. Bisa dipahami ya. Ini pondasi yang insya Allah di hadis-hadis selanjutnya akan kita pakai terus. Ikhwafillah, masuk kepada hadis yang ketiga dalam kitab Bulughul Maram. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar atau lebih kita kenal dengan nama Ibnu Umar, dan menjelaskan tentang bayanu qadril ma, menjelaskan tentang kadar air alladzi yanjusu walladzi la yanjus. Kadar air yang dianggap najis, kemudian kadar air yang tidak teranggap najis ya. Jadi kapan air itu dianggap najis ya, kadarnya berapa ya, maksudnya apa, kuantitasnya atau banyaknya berapa ketika itu dianggap najis, atau kadarnya berapa ketika dia tidak dianggap najis walaupun bertemu dengan barang najis. Sekilas tentang Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ya. Beliau adalah anak dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab ya. Kemudian beliau ini masuk Islam ketika masih usia kecil. Summa hajara ma'abihi lam yahtalim. Kemudian ikut bapaknya hijrah ke Madinah
sedangkan beliau belum baligh. Warawa ilman katsiran nafi'an, ya, dan beliau juga meriwayatkan ilmu yang banyak dan ilmu yang bermanfaat, ya, termasuk di sana meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Umar termasuk juga salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubaidillah bin Umar dari Nafi' bila mengatakan anak Ibnu Umar kana yusaffiru lihyatah. Nah, ini ada sebagian tabi'in yang menggambarkan, ya, kondisi beliau atau sifat beliau. Kana yusaffiru lihyatah, ya, beliau itu menyemir jenggotnya, ya, jadi hukum semir itu boleh kecuali menyemir hitam, ya, disemir apa? Ya, segala sesuatu yang berambut, ya, rambut kepala, terus rambut alis gimana? Nah, itu tidak ada aturannya, ya. Sekiranya hal itu menyelisih uraf dan dianggap satu yang buruk, maka lebih baik ditinggalkan. Kemudian kana Ibnu Umar yu'fi lihyatahu illa fi hajj aw umrah. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau membiarkan tumbuh jenggotnya kecuali ketika haji ataupun umrah. Dalam sebuah riwayat, ya, beliau ketika berhaji dan umrah, beliau merapikan jenggotnya. Perhatikan di sini, merapikan jenggotnya. Ya, jadi beliau genggam satu genggaman, apa yang lebih dari genggamannya kemudian beliau potong. Ya, salah satu juga alasannya karena jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari satu genggaman. Ya, gitu. Tapi malasaf nih, satu hal yang kurang pas, ya, ketika sebagian orang beralasan memotong jenggot dengan kebiasaan Ibnu Umar. Loh, Ibnu Umar aja potong jenggot. Iya, Ibnu Umar potong jenggot. Lah ini jenggot belum ada satu genggam sudah dipotong. Nah, alasannya merapikan. Ya, jadi tidak pas menggunakan hadis atau perilaku sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara sifat dan kelebihan beliau radhiyallahu anhu, wa kana yahrisu ashaddal hirsi ala ittiba'ihi. Beliau sangat-sangat antusias sekali, sangat-sangat bersemangat sekali dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hal-hal yang detil dari Nabi beliau ikuti, ya. Hal-hal yang detil, ya. Kalau ittiba berupa sunnah-sunnah Rasulullah, ya, dari perintah-perintah beliau, dari sunnah-sunnah qauliyah maupun fi'liyah, ini merupakan ibadah, ya. Tapi kalau sifat Nabi seperti misalkan, ya, Nabi rambutnya panjang, kemudian Nabi dadanya bidang dan sebagainya. Ketika kita itibak seperti itu, meniru Nabi dengan niatan untuk ta'abud taqarrub ilallah, maka ini berpahala. Ya, tapi kalau cuma sekedar ikut-ikutan, tidak ada niat taqarrub, ya tidak ada dapat pahala. Ya, seperti ada beberapa anak muda yang di atas mata kaki ada kan? Ya, jadi ada klub yang dia tidak suka menggunakan celana di bawah mata kaki. Ya. Tapi walaupun di atas mata kaki, tapi celananya sempit. Ya. Nah, itu satu sisi rodok nyunah, satu sisi mempertunjukkan auratnya. Karena kita dilarang menggunakan pakaian atau celana yang ketat yang sampai menunjukkan atau menggambarkan bentuk tubuh. Kemudian wa kana taqiyan, beliau juga termasuk sahabat yang taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya sampaikan kepada saudara sekalian, sahabat itu contoh dalam berilmu dan contoh dalam beramal. Ya. Antara keduanya imbang di antara para sahabat. Ya, maka kalau kita ingin ittiba, ya, meniru generasi yang mulia, tiru dari dua sisi ini. Ya, bukannya berarti terus melarang ngaji terus, enggak. Ya, ngaji itu penting. Ya, tapi tidak kalah pentingnya mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Ya, contoh para sahabat. Ya, ketika sahabat tinggi ilmunya, diakui sebagai sahabat utama, maka juga dia tinggi amal ibadahnya, bahkan melebihi daripada sahabat-sahabat yang lain, termasuk Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Taqiyan, beliau seorang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, wa khawafan minallahi taala, dan beliau adalah sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat khauf minallah, itu termasuk sifat yang terpuji. Ya, seorang mukmin harus punya sifat takut pada Allah. Ketika ada sifat takut pada diri seorang mukmin, maka dia akan senantiasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya nanti kalau melakukan maksiat ini pasti ada hukuman dari Allah. Wah, takut, ya. Saya ketika menyelisih perintah Rasulullah, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul rasa takut di sana.
Wa syadidut ta'athur bil Qur'anil Karim. Nah, ini juga termasuk sifat mulia dari sahabat Ibnu Umar. Ya, beliau sangat-sangat terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Ya, ketika bacaan Al-Quran tadi lewat ayat-ayat tentang ancaman, lewat tentang ayat-ayat azab, ya, beliau menangis dengan tangisan yang miroron, ya, atau murron, tangisan yang memedihkan, ya, atau tangisan yang bahasa kita, qulil haqqa walau kana murran, ya, katakanlah kebenaran walaupun pahit, ya. Nangis tapi pahit, nangis terseduh-seduh, ya, atau nangis yang menyayat, ya. Ini ketika beliau mendengar ayat-ayat tentang azab, persis seperti bapaknya Umar radhiyallahu taala anhu. Bahkan ketika beliau membaca ayat la yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah mereka menyangka bahwasanya mereka sungguh akan dibangkitkan, liyaumin azim, pada hari yang sangat agung, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari yang mana manusia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca ayat tadi, apa yang terjadi pada beliau? Fabaka bukaan mariron, maka beliau menangis dengan tangisan yang menyayat, hatta btalat lihyatuh, sampai jenggotnya terbasahi dengan air matanya. Nah, ini berarti bukan cuma sekedar nangis, ya. Nangisnya benar-benar netes, ya. Biasanya kalau nangis sungguh-sungguh itu keluar air matanya banyak, ya. Tapi tidak masalah, ya. Sebagian salaf, kalau kamu tidak bisa menangis, maka nangis-nangiskanlah, ya, karena itu bisa melatih hati kita. Ya, nangis ini bukan perbuatan orang cengeng mungkin. Ya, justru, ya, sebagian ahli ilmu mengatakan tangisan atau nangis itu termasuk sifatnya orang-orang kuat, ya. Ya, cuman aja ditampakkan gitu, nangis depan umum gitu enggak. Ya, tapi nangis karena ada sebabnya, mendengar ayat azab, ya, melihat kondisi saudara kita yang semisal, ya, dizolimi di sana, kita menangis, ya, dengan tangisan yang saya berharap, ya, Allah memudahkan urusan mereka. Nah, ini tangisan yang mulia. Wa ghusyiya alaihi, dan beliau sampai tidak sadarkan diri. Nah, ini bedanya kita dengan sahabatnya. Kalau sahabat membaca ayat sampai tidak sadarkan diri, kita sama juga tidak sadarkan diri, ya. Moco fokus tapi pikirannya kemana-mana. Nah, itu tidak sadarkan diri, ya. Beda kita dengan para sahabat. Nah, ini sifat-sifat mulia daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Kemudian sifat yang lain, kana zahidan fid dunya. Ya, Ibnu Umar itu seorang yang zuhud, ya, terhadap urusan dunia. Falam yatma bimansabin aw malin, maka beliau tidak tamak, ya, tidak rakus tentang kedudukan ataupun juga tidak rakus tentang harta. Nah, ini juga sifat yang ada para sahabat. Bahkan ada sebagian sahabat yang ditawari khalifah pada waktu itu, mau enggak kamu, ya, tak beri, ya, dana dari Baitul Mal misal. Beliau menolak, ya. Apa yang saya punya ini, ya, kendaraan satu, ya, makanan yang ada, rumah yang kecil ini saja saya mikir nanti, ya, di akhirat mau tak tanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya nanti bertanggung jawab di hadapan Allah? Ini mau ditambah lagi. Lah, ini kondisi salaf, gitu. Mungkin kita bisa beralibi, ya, enggak apa-apa, tak pakai, nanti tak untuk ibadah juga, ya. Jadi kan hisabnya untuk ibadah. Ya, sekali lagi itu bedanya kita dengan para sahabat. Ya, walaupun sama-sama halal boleh silahkan, ya, enggak masalah. Kana zahidan fid dunya, falam yatma' bimansabin aw malin. Beliau tidak tamak dengan harta dan juga tidak tamak dengan kedudukan. Wa qad uridat alaihi al-khilafatu wal qada fa aba. Dan beliau pernah ditawari untuk jadi hakim, ya, dan jadi pemimpin, maka beliau menolak. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini termasuk bentuk ketakutan Rasulullah kepada para sahabat. Ya, Rasulullah takut hal ini terjadi kepada para sahabat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar wa jalasna haulahu. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar, kemudian kita juga duduk mengelilingi beliau. Faqala, kemudian beliau bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di. Hal yang aku takutkan, ya, terjadi kepada kalian sahabatku setelahku. Ingat nih, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia setelah Nabi, orang yang paling kuat imannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, Nabi masih ada kekhawatiran terjadi pada para sahabat. Apa yang ditakutkan Nabi terjadi pada para sahabat setelah beliau meninggal? Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Ya.
kalau Allah membukakan kalian ya perhiasan dunia ya dan gemerlapnya dunia. Ini yang ditakuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Apalagi kita sebagai manusia yang jauh dari para sahabat, yang mungkin iman kita tidak bisa dibandingkan dengan para sahabat ya. Justru harus lebih takut lagi. Dan kenyataan hadirin rahimakumullah benar ya. Ketika ada satu misalkan komunitas ya, awalnya merintis ya, sama-sama berjuang fisabilillah ya. Tapi setelah Allah bukakan kemudahan semuanya, lah mulai ada masalah di sana. Nah, ini hal yang menimpa banyak umat. Makanya satu contoh sifat mulia di kalangan para sahabat, hampir mayoritas para sahabat mereka apa? Zuhud terhadap urusan dunia. Ya, dan salah satunya adalah sahabat Ibnu Umar. Kemudian sifat yang lain, kana qawwaman mutahajjidan katsiras shalah fil lail. Beliau termasuk orang yang qawwaman, orang yang sering sholat malam, kemudian juga bertahajud, ya, banyak bertahajud dan banyak sholat malam. Nah, ini potret yang luar biasa, gitu. Sekali lagi, para sahabat kalau bisa dikatakan qawwaman mutahajjidan, ya, mereka sering sholat malam, berarti sholat malam menjadi kebiasaan mereka. Bahkan disebutkan dalam riwayat da'bus solihina min qablikum, sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian ya. Salah satu senjata seorang dai itu sholat malam ya, karena itu bisa menguatkan dia di dalam berdakwah. Nah, apa jadinya kalau seorang dai tidak pernah sholat malam ya, sebulan tidak pernah sholat malam, masya Allah ya. Dan dalam sholat malam sebenarnya tidak berat gitu ya. Bisa kita 2 rakaat untuk sholat tahajudnya, kemudian setelah itu ditutup satu witir. Itu kita istiqomahkan ya, insya Allah kita akan lihat pengaruhnya pada diri kita. Dan salah satu contoh mulia di kalangan para sahabat juga membiasakan yang namanya sholat malam. Kana kariman atufan alal fuqara. Sifat mulia yang lainnya, beliau seorang yang mulia dan seorang yang pengasih ya, seorang yang peduli terhadap orang-orang yang fakir. Yuhdiqu alaihim mimma atahu Allah ta'ala min fadlihi. Dan beliau sering memberikan ya, sesuatu kepada orang-orang yang fakir ya. Ketika beliau diberikan kelebihan harta oleh Allah ya, beliau memberikan kepada orang-orang fakir. Nah, ini satu contoh potret dari Rasulullah ya. Seorang ulama, seorang alim ya, yang dia dimintai fatwa tapi tidak lupa dengan orang-orang fakir, orang-orang kecil. Ya, ini nasihatnya, dan ini kita nasihatkan juga kepada para santri kita ya. Kalau kalian nanti jadi orang ya, bukan berarti sekarang bukan orang ya, jadi orang ya, artinya Allah muliakan dengan ilmu. Jangan lupa kepada orang-orang yang kecil, apalagi orang-orang yang fakir. Dalam sebuah riwayat ya, Allah Subhanahu wa taala menolong kita berdasarkan atau sebab karena orang-orang fakir yang ada di antara kita. Ketika kita mau menolong mereka, Allah akan tolong kita. Kemudian sifat yang lain daripada sahabat Ibnu Umar, kana muhibban lil jihad wa la yatakhallafu minal ghazawat was saraya fi zamanin. Ini salah satu sifat yang juga mulia ya. Beliau termasuk orang yang sangat mencintai jihad fisabilillah. Ya, ilmu dapat, amal dapat, ya, jihad juga dapat. Nah, ini contoh yang luar biasa dari sahabat Ibnu Umar. Suka dengan jihad, dan beliau tidak pernah absen sedikit pun dari peperangan ya, setiap waktu ya. Karena beliau waktu itu masih kecil. Peperangan yang beliau ikuti adalah perang Uhud ya. Yang namanya anak kecil mungkin di belakang ya. Tapi beliau ikut berperang pada waktu yang pertama kalinya, ikut terjun di medan perang, yaitu ketika perang Khandaq ya. Setelah itu ya tidak ada perang yang beliau absen daripada peperangan tersebut. Nah, ini contoh yang luar biasa daripada sahabat Ibnu Umar. Wa fi zamanil khulafa'ir rasyidin, dan juga pada zaman khalifah ya, ketika ada peperangan juga beliau ikut berperang. Hadirin rahimakumullah, ada satu hadis yang mungkin bisa jadi pegangan ya, atau bisa jadi masukan dalam diri kita, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Muslim, jadi hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bih, barang siapa yang meninggal dan tidak pernah berperang, maksudnya berperang fisabilillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walam yuhaddits nafsahu bihi, dan tidak ada keinginan dalam hatinya, atau tidak ada kerentek dalam hatinya untuk bisa berperang fisabilillah.
Apa kata Nabi? Mata ala syu'batin min nifaqin. Dia meninggal ya dalam salah satu di antara cabang kemunafikan. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, hadis ini memberikan tasyik kepada kita. Ya, memberikan pelajaran kepada kita, ya. Generasi kaum muslimin atau umat Islam itulah mereka yang mencintai jihad fi sabilillah, ya. Tentu saja kita sepakat nih, jihad harus dilakukan dengan ilmu, ya, tidak gerudukan dan tidak geradakan. Ya, ketika kita punya ilmu dan syarat-syarat jihad sudah terpenuhi, maka tidak ada penghalang yang bisa menghalang kita untuk maju. Ya, sekiranya sekarang kita tidak bisa berjihad semisal, minimal ada niatan kita. Maka kata Syekh bin Baz mengomentari hadis ini, annahu idza lam yujahid, jika dia tidak bisa berperang atau berjihad, falyuhaddis nafsahu yaqulu, hendaklah dia meniatkan dalam dirinya. Ya, satu contoh semisal mengatakan dalam dirinya apa? La'allahu yatayassaru li. Ya, moga aja saya bisa berjihad. Moga saja saya dapat kemudahan untuk bisa berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yanwi fi qalbihi, atau dia meniatkan dalam hatinya, idza tayassara li jahadtu. Ya, dia meniatkan dalam hatinya, jika saya dapat kesempatan, saya bisa berperang, maka insyaallah saya akan berangkat. Lah, ini salah satu contoh bagaimana kalau kita belum bisa berperang, maka ada niatan dalam diri kita. Supaya subhanallah kita tidak meninggal dalam cabang di antara cabang-cabang kemunafikan. Ya. Tapi juga ada konsekuensinya, gitu. Ya, saya ini jihad toh, mari habis itu biasa aja ya. Enggak, ya, harus ada persiapan. Ya, entah latihan fisik sendiri atau mungkin ikut bela diri ya. Sehingga ketika nanti Allah buka kesempatan tadi, enggak ngisi-ngisi gitu loh ya. Ya, mau berangkat, perang semangat, Allahu Akbar ya. Ketika ketemu musuh peletok ya. Akhirnya enggak bisa apa-apa. Ya, justru malah terkena merepotkan sahabat yang lain. Nah, ini kan merepotkan ya. Jadi mulai dari sekarang, kemarin kita sampaikan, sebagian salah mengatakan kami belajar ya, kepada Nabi SAW ya, Al-Quran sebagaimana kami belajar pedang. Artinya apa? Semakin mahir mereka dalam Al-Quran, berarti secara tidak langsung mereka mahir main pedang ya. Terus latihannya gimana? Ya bisa aja mereka latihan sendiri, atau mungkin mereka punya waktu sendiri untuk latihan ya. Jadi untuk latihan itu teknis saja. Ya, yang jelas kita mempersiapkan ini ya, supaya nanti ya ketika Allah buka kesempatan tadi, kita bisa ikut berjihad fi sabilillah. Kemudian di antara sifat yang mulia dari beliau, kana harisan ala wahdatil muslimin wa adami tafarruqihim. Ya, ini yang juga sifat mulia. Beliau sangat antusias sekali untuk mempersatukan kaum muslimin. Dan beliau juga antusias sekali untuk menghindari perpecahan yang terjadi antara kaum muslimin. Nah, ini sifat yang mulia. Ya, makanya seorang dai hendaklah ada niatan seperti ini. Ya, bagaimana kaum muslimin ini bersatu? Ya, bagaimana kaum muslimin ini bisa menjadi satu, tidak terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Ya. Contoh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Wa kana yad'u li-ta'ah wal-tizamil jamaah, dan beliau juga menyeru untuk taat ya, kepada pemimpin kaum muslimin dan jamaah kaum muslimin ya. Karena ini salah satu cara agar supaya kaum muslimin tidak berpecah belah. Ya, patuh kemudian taat kepada pemimpin kaum muslimin. Falam yusyarik fi qital muslimina abada. Perhatikan di sini. Dan beliau tidak pernah ya, bergabung ya dalam peperangan memerangi kaum muslimin. Jadi ketika terjadi fitnah zamannya Muawiyah dan zamannya sinten Utsman bin Affan, kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib, ya terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Ya, termasuk sahabat yang tidak mau ikut, ya, yaitu sahabat Ibnu Umar, ya. Karena beliau takut, ya, ini yang saya perangi kaum muslimin. Ya. Dan ini contoh sifat yang mulia sebenarnya, gitu. Sama kalau kita lihat di kasus yang sekarang, ya. Ya, di kasus saudara kita di Palestina, ya, sedikit omongan kita itu ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan satu, ya, kita mendukung mereka, orang-orang Zionis Yahudi, ya, dengan omongan kita. Ya, atau kemungkinan kedua, omongan atau sikap kita juga bisa mendukung saudara kita. Nah, kita pilih mana di antara dua itu? Ya.
Padahal bentuk memerangi tidak harus dengan fisik. Kalau kita ingin ittiba kepada salaf, ya, salah satunya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya maka apa? Hindari hal itu. Ya. Kita ingin kaum muslimin bersatu. Dan kita tidak ingin memerangi kaum muslimin, ya, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah segera membebaskan mereka. Walam yarfa' silahan fi wajhi muslimin abadan, dan beliau tidak pernah ya, mengangkat senjata di hadapan kaum muslimin selamanya. Kama annahu lam yanshak an imam muslimin, sebagaimana beliau tidak pernah memutus ya, ketaatan kepada imam muslim, seorang pemimpin muslim. Walam yamtani min ada'iz zakati lahu, dan juga beliau tidak menghalangi atau tidak menolak dalam membayar zakat yang wajib. Itu sekilas tentang sahabat Ibnu Umar yang boleh dikata punya sifat-sifat yang sempurna. Ya, dari segi keilmuan, dari segi amal, dan dari segi peran beliau dalam berjihad fi sabilillah. Semoga kita bisa meneladani beliau. Hadis yang selanjutnya, hadis yang keempat. An Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kanal ma'u qullataini, apabila air itu 2 kullah. Ya, 2 kullah itu kata Dr. Mustafa Tib Al-Bugha, beliau mensyarah kitab Matan Abu Syuja. Beliau punya kitab namanya At-Tadhib, ya. Menyebutkan yang masuk 2 kullah itu adalah sepadan dengan 190 liter. Ya, atau sama dengan volume dari tempat air yang panjang lebar dalamnya 58 cm. Jadi 2 kullah itu bak 58 cm, ya, ini panjangnya lebarnya 58 cm, masuk ke dalamnya 58 cm. Itu menurut beliau. Menurut sebagian ulama yang lain kurang lebih sekitar 216 liter. Nah, itu berarti 60 cm lebar, 60 cm panjang, dan 60 cm ke dalam. Itu dua kullah. Ya, sebagian lagi mengatakan, ini Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqh Islam wa Adillatuhu, 2 kullah itu ya diperkirakan sekitar 270 liter. Ya, sekitar 270 liter. Ini 2 kullah. Nah, bagaimana idza kanal ma'u qullatain, apabila air itu 2 kullah? Ya, kita ambil salah satu mungkin 270 liter. Apa kata Nabi? Lam yahmil khabath. Ya, dia tidak membawa kotoran. Dalam riwayat lain wa fi lafdhin lam yanjus, dia tidak najis. Ya, maksudnya apa? Apabila air itu mencapai 2 kullah. Ya, apabila 2 kullah tadi 270 liter, dia tidak terkena kotoran atau dia tidak ternajisi. Ya, artinya ketika najis masuk ke situ, maka tidak menjadi najis air tersebut. Ya, sampai sini bisa difahami nggih. Akhrajahul arba'ah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4 nih, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wal Hakim wa Ibnu Majah, dan juga Hakim dan juga Ibnu Majah. Ikhwafillah, azanallahu iyyakum, ada satu poin yang mungkin kita perlu fahami di sini. Ya, di dalam memahami dalil, ya, dalam usul fikih itu adalah ada mantuk wal mafhum. Ya. Mantuk itu tekstual, ya, dohir hadis atau dohir dalil. Sedangkan mafhum itu adalah apa? Kontekstualnya, ya, atau makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Dan ini dibahas dalam usul fikih. Contoh yang umum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, kemudian mengharamkan riba. Ya. Tekstualnya apa? Makna dohirnya jelas ya. Oh, berarti jual beli halal, riba itu haram, tidak boleh. Ya, ini berarti apa? Mantuknya, ya, makna secara teksnya. Kemudian mafhum, yang namanya mafhum itu adalah kontekstualnya. Ya. Itu contohnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uff. Jangan kalian katakan kepada kedua orang tua uff. Ya. Ini termasuk bentuk durhaka. Teksnya apa? Secara zahir kita tidak boleh mengatakan uff, ya, tapi mafhumnya,
Ya, makna daripada ayat ini apa? Kita tidak boleh melakukan segala perbuatan yang menyakiti hati orang tua. Ya, bisa dipahami. Nah, berarti kadang ayat itu diambil pemahaman secara mantuk, ya, secara dohirnya, dan kadang ayat itu atau dalil itu diambil secara mafhumnya. Ya. Yang pertama tadi Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Itu yang diambil adalah mantuknya, ya, karena sudah jelas, ya, penunjukannya sudah jelas. Adapun yang kedua diambil secara mafhumnya atau kontekstualnya. Berarti maknanya apa? Segala sesuatu yang bisa menyakiti orang tua jangan kita lakukan, ya. Maka salah kalau kita katakan, loh, yang dilarang kan mengucapkan ya, berarti jiwit tidak apa-apa, ya, berarti kita, ya, ngalungi celurit kepada orang tua juga tidak apa-apa, tidak, ya. Jadi yang diambil adalah mafhumnya. Lah, disinilah letak perbedaan, ya, hadis dua kulah ini, ya, kenapa terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Salah satu faedah kenapa kita perlu memahami mantuk dan mafhum ini, ya, karena kita bisa mengetahui, ya, kandungan hukum yang terjadi atau yang ada pada dalil, ya, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mayukhadu minal hadis. Nah, dalam kitab Tawdihul Ahkam, kita baca apa yang bisa diambil dari hadis tadi. Ya. Yang pertama, annal ma idza balagha qullatain. Perhatikan, bahwasanya air apabila dia mencapai 2 qullah, 270 liter, ya, atau 200 berapa tadi? 270 liter. Jika air mencapai 2 qullah, fa innahu yadfa'un najasata an nafsi. Maka dia bisa menolak najis dengan sendirinya. Ya, artinya apa? Dia tidak bernajis walaupun bercampur dengan najis. Fatat mahillu fihi, maka najis tadi jadi larut di dalam air tadi, wala tu'athiru fihi, dan tidak membekas atau memberikan bekas pada air tadi. Ya. Malam tughayyirhu, selama tidak merubahnya. 3 perkara: warna, bau, dan rasa. Ya, paham nggih? Jadi air apabila sudah sampai 2 qullah, dia tercampur dengan najis dan tidak berubah warna, bau, dan rasa, maka air tadi suci. Wa hadza mantuqul hadis, dan inilah adalah teksnya hadis, ya. Hadis ini menunjukkan kalau air sudah 2 qullah berarti tidak ada yang menajisnya, ya. Dan salah satu dalilnya juga sumur budhoah, ya. Sumur budhoah itu ada sebuah lubang yang mana orang haid itu membuang buntel haidnya, atau bahasa kita pembalutnya ke situ, ya, buang kotoran di situ, ya. Tapi Nabi katakan, ya, itu boleh digunakan untuk berwudu, ya. Tapi ada qaidnya di sana, ada batasannya, selama tidak berubah bau, warna, dan rasa, ya. Paham nggih? Kemudian faedah yang kedua, mafhumul hadis, ya, maknanya hadis tadi atau kontekstualnya hadis, annama dunal qullatain, bahwasanya yang kurang dari 2 qullah tu'athiru fihi najasah, dia akan terpengaruh dengan najis. Artinya air tadi berubah menjadi air najis. Fayanjusu bimulaqatiha, maka dia najis karena bertemu dengan barang yang najis. Taghayyara bin najasah aula, walaupun, ya, dia tidak berubah ataupun berubah. Nggih. Karena apabila air 2 qullah maka tidak najis. Berarti makna yang lain apa? Apabila air kurang dari 2 qullah maka dia bisa najis. Nggih. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau belajar usul fikih insyaallah ketemu, nggih. Lah, dari sinilah rahimakumullah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan air yang kurang dari 2 qullah ketika ketemu dengan najis maka otomatis najis walaupun tidak berubah bau, warna, dan rasa. Paham nggih? Nah, maka ini disambati sama Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang menarik, beliau mengatakan hadza madhhabus Syafi'i rahimahullah. Ya, ini madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Apabila air kurang dari 2 qullah kemudian bertemu dengan najis, otomatis dia najis walaupun tidak berubah bau, warna, dan rasa. Wa kuntu awuddu anna madhhabahu ka madhhabi Malik fi annal ma' wa in qalla fala yanjus illa bitaghayyur. Ya, saya ingin sebenarnya, ya, madhab beliau
Imam Syafi'i sebagaimana madhabnya Imam Malik. Dan ini lebih ringan ya. Sesuai dengan kaidah di awal yang kita sepakati. Fi annal ma' wa in qalla. Air apabila itu sedikit dia tidak najis kecuali berubah salah satu di antara 3 sifat. Ya, lebih enak mana? Bukan enak ya, kita pakai ilmu ya. Karena kita sudah sepakat 3 kaidah tadi di awal ya, berdasarkan hadis sebelumnya yang kita bahas. Bahkan Imam Ghazali pun sambat gitu. Ya, kenapa? Alasannya al-hajah masah ilaihi. Karena kebutuhan sangat dibutuhkan ya. Ya, pendapat Imam Malik itu sangat dibutuhkan. Bisa jadi di zamannya Imam Ghazali ya, air itu sedikit. Ada air yang cukup untuk makan saja, ada air untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, dan itu jumlahnya tidak banyak. Bisa jadi kurang dari dua kolah. Lah, apa jadinya kalau itu bertemu dengan barang najis yang mana setelah itu dianggap najis? Ya, kan mungkin bingung kita gitu. Maka al-hajah masah ilaih. Ya, kita sangat membutuhkan sekali ya kondisi air ya, mungkin dalam saat itu airnya kurang ya. Jadi Imam Ghazali sampai berkeinginan, saya ingin sebenarnya ya mazhab Imam Syafi'i seperti mazhabnya Imam Malik rahimahullahu taala ya. Wa mutharul waswas ishtiratul qullatain, dan beliau menunjukkan mensyaratkan ya 2 qullah itu bisa menimbulkan was-was ya. Satu, karena 2 qullah mungkin belum ada kesepakatan ya. Kita mungkin masuk di pom bensin misalnya. Ini kok kecil sekali ya. Ini 2 qullah atau enggak ya? Ya mikir bahwa meteran atau enggak. Wah, kan repot ya. Jangan-jangan nanti ada orang yang kencing sembarangan lah. Berarti apa? Di sana akan muncul banyak was-was. Tapi kalau kita pakai mazhab atau pendapatnya Imam Malik, ya sudah tinggal lihat aja. Oh, enggak, warna enggak berubah. Bau enggak? Antum rasakan ternyata enggak ada rasanya. Sudah selesai. Berarti ini suci walaupun sedikit airnya. Okay. Yang ketiga, manatut tanjis. Poin najisnya huwa kaunul ma'i alladzi laqathu najasah qalilah. Poin najisnya adalah air yang sedikit ketika dia bertemu dengan benda najis. Maksudnya air sedikit adalah aidunal qullatain, kurang dari 2 qullah. Lah, ini faedah yang ketiga gitu. Jadi sekali lagi beliau ingin menjelaskan bahwasanya pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah, kalau air kurang dari 2 qullah bertemu dengan najis, otomatis dia najis ya. Tapi yang kita sepakati, selama tidak berubah 3 sifat tadi, maka dia tetap tohir atau suci. Baik, mungkin sampai di sini ya, karena sudah tarhim. Ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, monggo silahkan. Ya, air mustakmal adalah air sisa bahasa kita ya, atau air bekas. Ya, jenengan mandi ya, kemudian sisanya ya digunakan untuk bersuci. Lah, itu sisanya adalah mustakmal. Atau dengan bahasa lain air bekas pakai. Ya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah sepakat di awal 3 perkara tadi. Ya. Berarti air mustakmal selama dia tidak berubah bau, warna dan rasa, atau selama dia tetap dikatakan sebagai air, maka dia suci. Pertanyaannya, ya air sisa sudah dia wudu, campur keringat, campur lodok dan sebagainya. Itu pertanyaannya sekarang, keringat atau lodok itu suci atau enggak? Suci kan? Nah, berarti yang pertama, selama dia dikatakan air, maka berarti dia suci. Kan enggak mungkin kan campur keringatnya dengan atau lodoknya dengan, ini air lodok ini. Enggak ada air lodok ya, atau air keringat enggak ada. Ya. Maka selama tadi rahmatullah, ya dia bercampur dengan yang suci dan dia tetap dikatakan sebagai air, tetap pada bentuk asal penciptaannya, maka dia tetap suci. Ya, jadi air mustakmal memang di dalam mazhab Syafi'i seingat saya makruh untuk digunakan untuk berwudu. Ya, wallahu taala alam. Mungkin yang lainnya. Kalau air sungai itu, kalau banjir itu ketika kita masih kecil, masih di musola itu, kudus kita itu di sungai. Itu sungai itu coklat karena habis banjir itu gimana? Iya. Mana ada coklat? Coklat. Ya. Ini pertemuan yang kemarin tidak datang kayaknya. Jadi air sekali lagi, kaidah yang pertama apa? Ketika air bercampur dengan sesuatu yang suci, coklat itu suci atau enggak? Ya coklatnya mungkin terserah mau coklat makanan atau coklat pasir, itu kan suci ya.
Maka selama dia bakin ala khilqatih, ya, dia tetap pada posisinya sebagai air dan tidak dikatakan sebagai air coklat atau air lumpur, maka dia tetap suci. Makanya para ulama ketika ada air yang bercampur dengan lumpur sampai coklat warnanya, atau bercampur dengan lumutnya sampai berwarna hijau, maka dia tetap bakin ala khilqatih. Dia tetap tahur, tetap suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Jadi di sungai monggo silahkan. Ya, apalagi dia mengalir airnya tidak mengenang. Nah, itu lebih menguatkan kesuciannya lagi, ya. Tafadhol. Wallahu taala alam. Ya, mungkin sedikit saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Agar majelis diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.